Oke, video kali ini adalah kita semua pasti sadar bahwa kita hidup di akhir zaman ketika kekaguman seringkali berhenti hanya pada objeknya saja. Kita mengagumi arsitekturnya, mengagumi manusianya, mengagumi visualnya. Namun ada satu hal yang sangat hilang di diri kebanyakan manusia, yaitu kemana rasa kagum itu membawa jiwa kita. Makanya dalam tradisi Islam, saat seorang muslim menyaksikan keindahan atau kekaguman yang luar biasa, ada satu kalimat yang mengalir dari bibirnya, yaitu baca subhanallah. Tapi apakah kita benar-benar memahami apa yang terjadi pada otak, jiwa, dan spiritualitas kita saat kalimat itu diucapkan? Nah, hari ini kita akan membedah sedalam-dalamnya dari sudut pandang Al-Quran, Sunnah, Sahih, hingga ilmu psikolog modern. Mengapa kalimat sederhana ini adalah kunci dari ketenangan jiwa di era digital ini? Kalau kita lihat realita hari ini, ketika kita melihat sesuatu yang indah atau megah, otak kita meresponnya hormon dopamin. Ini adalah respon alami manusia. Namun di era sekarang, kekaguman itu seringkali berubah menjadi fenomena yang oleh sebagian para psikolog disebut sebagai perbandingan sosial. Ketika saat kamu melihat keindahan atau keberhasilan orang lain, jika kekaguman itu berhenti pada manusianya, respon psikologisnya yang muncul seringkali terbagi jadi dua. Yang pertama arogansi dan yang kedua rasa minoritas atau insecure. Jadi seakan-akan kamu merasa ingin memilikinya, di sisi lain kamu merasa berkecil hati karena tidak memilikinya. Makanya para ahli psikologi modern menemukan sebuah konsep yang disebut pengalaman rasa takjub yang mendalam. Riset psikologi menunjukkan bahwa ketika manusia mengalami yang namanya area otak yang mengatur ego dan fokusnya pada diri sendiri, itu mengalami penurunan aktivitas. Itu artinya rasa kagum yang sejati seharusnya membuat manusia merasa kecil, bukan membuat egonya membesar. Nah, ketika ego meluruh atau turun, tingkat stres pun menurun. Rasa cemas berkurang dan emosi menjadi jauh lebih stabil. Namun di akhir zaman ini, masalahnya adalah tanpa pijakan spiritual, manusia modern seringkali salah arah. Mereka mengagumi karya, tapi melupakan sang pencipta karya. Disinilah keindahan ajaran agama Islam menyempurnakan fitrah manusia ini. Secara makna syar'i, subhanallah berarti mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, cacat, dan kemiripan dengan ciptaannya. Ketika kita melihat pemandangan alam, contohnya ya, yang sangat indah, atau pemikiran manusia yang sangat jenius, lalu kita mengucapkan subhanallah, pada hakikatnya jiwa kita sedang bertauhid. Pada saat itu, kita sedang menyadari seindah apapun pemandangan ini, ia akan layu dan musnah. Dan sehebat apapun manusia ini, ia punya batas dan kelemahan. Maka Maha Suci Allah, zat yang kesempurnaannya mutlak tanpa ada celah sedikit pun. Dalilnya ada di mana? Yaitu di Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, di ayat tersebut adalah Al-Quran menghubungkan antara proses berpikir sains atau observasi dengan kesimpulan keimanan, yaitu Maha Suci Engkau. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mensucikan Allah saat melihat hal-hal yang membuat kita terkejut atau takjub. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa enggan duduk bersama Rasulullah karena sedang dalam keadaan junub, maka Rasulullah pun bersabda, "Subhanallah, sesungguhnya seseorang muslim itu tidak najis." Makanya dari sini kita belajar bahwa ucapan subhanallah adalah bentuk resonansi jiwa yang mengembalikan segala keagungan dan untuk urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat tren perkembangan teknologi dan peradaban manusia saat ini, manusia akan menciptakan hal-hal yang semakin dahsyat untuk kedepannya. Kecerdasan buatan yang semakin cerdas, megastruktur kota juga yang semakin mengagumkan akan sangat terjadi, hingga eksplorasi ruang angkasa yang semakin jauh. Dan pasti bakal terjadi di masa depan, ancaman terbesar manusia bukanlah kekurangan teknologi, melainkan krisis materialisme spiritual, yang dimana manusia semakin menyembah karya tangannya sendiri. Manusia akan semakin terjebak pada rasa kagum yang melahirkan kesombongan kolektif. Ketika itu terjadi, manusia modern tidak memiliki mekanisme untuk menetralisir egonya. Tingkat depresi meningkat, kesepian, dan sifat kupur nikmat akan melonjak drastis. Mengapa sih?
Karena pencapaian materi tidak akan pernah bisa memuaskan dahaga jiwa akan keabadian hidup kita. Disinilah peran Subhanallah adalah perisai psikologis terbaik untuk masa depan umat manusia. Salah satu manfaatnya adalah Subhanallah ini jembatan yang menghubungkan antara pengamatan ilmiah dengan kerendahan hati spiritual. Bahkan ketika seorang ilmuwan meneliti keindahan struktur DNA atau luasnya galaksi, lalu menguncinya dengan kata subhanallah atau kalimat subhanallah, ia tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga kedamaian jiwa. Ya, kalau jiwa itu kan sakinah ya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, mulai hari ini mari kita ubah cara kita menikmati keindahan di sekitar atau sekeliling kita ini. Ketika mata kita menangkap sesuatu yang mempesona, baik itu karya alam ataupun kehebatan manusia, nah jangan biarkan rasa kagum itu berhenti di layar ponselmu atau berhenti pada objeknya tersebut. Kita luruskan hati, pikiran kita, pandangan kita, ucapkanlah subhanallah dengan penuh kesadaran. Rasakan bagaimana kalimat itu merobohkan tembok kesombongan di hati kita dan menggantinya dengan rasa syukur yang sangat mendalam. Karena pada akhirnya, seindah apapun keindahan di dunia ini, ia hanyalah pantulan kecil dari keagungan Sang Pencipta yang maha sempurna. Oke, itulah pembahasan hari ini tentang Subhanallah. Jika pembahasan ini bermanfaat untuk jiwa dan pikiranmu, mari bagikan kebaikan ini kepada orang-orang yang kamu sayangi, kamu hormati, kamu hargai. Dan sampai jumpa di pembahasan kebijaksanaan dan ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.